Museum Islam Samudra Pasai telah berhasil menjadi landmark baru dan penting bagi masyarakat Kabupaten Aceh Utara, sekaligus memberikan sebuah kebanggaan tersendiri secara umum bagi masyarakat Aceh. Dengan modal yang bersumber dari dana otonomi khusus Kabupaten Aceh Utara, museum ini dibangun secara bertahap, dan pada tahun 2019, museum ini secara resmi dibuka untuk umum. Gedung museum berada di Gampong Beringin, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Hanya berjarak 2 km dari Jalan Nasional Medan Banda Aceh atau dari pusat kota Gedong. Museum ini juga merupakan bagian dan berada satu lahan dengan Monumen Islam Samudra Pasai. Saat ini Museum Islam Samudra Pasai telah memiliki ratusan benda artefak tinggalan sejarah yang terbagi dalam kategori filologika, numismatika, etnografika, historika, dan kramologika. Tetapi yang paling penting, di sini juga terdapat 18 koleksi gambar beserta keterangan dari artefak batu nisan milik Raja, Ratu, dan Sultan-Sultan yang pernah memerintah Kerajaan Islam Sumatera atau Samudra Pasai. Saya melihat ada beberapa koleksi gambar makam yang juga terdapat keterangannya. Nah, untuk artefak aslinya apa masih bisa kita saksikan secara langsung? Ya, foto jajaran makam para sultan ini masih tersedia ataupun masih bisa kita saksikan langsung di lapangan karena posisinya masih in situ, masih berada di lokasi aslinya. Mungkin kali ini kita setelah dari museum ini bisa langsung ke lokasi untuk meninjau langsung lokasi makam-makam tersebut. Lokasi artefak pertama yang akan kita datangi adalah Kompleks Makam Sultan Al-Malik As-Salih yang juga berada di Gampong Beringin, hanya berjarak kurang lebih 200 meter dari posisi gedung museum. Ini adalah komplek pemakaman Kesultanan periode pertama. Di sini terdapat artefak batu nisan milik Sultan Al-Malik As-Salih. Melalui epitaf atau keterangan tentang pemilik makam yang terpahat pada batu nisannya, telah diungkapkan dengan jelas siapa sosok agung yang disebut sebagai peletak pondasi dasar Islam untuk kawasan Asia Tenggara yang luas. Sosok Sultan Al-Malik As-Salih banyak diceritakan dalam kronik seperti dalam Hikayat Raja-Raja Pasai. Sumber ini pula yang menjadi cerita tutur dalam masyarakat. Namun tentang ketokohannya masih sangat banyak bersifat fiktif belaka, sangat berbeda dengan apa yang terpahat pada inskripsi nisan pusaranya. Hadzal qabrul marhum al-maghfur at-taqiyun nasih al-hasibun nasibul karim al-abidul fatih al-mulaqab Sultan Al-Malik As-Salih alladhi intaqala min Ramadan sanata 96 wa 600 min intiqalin nabawiyah saqallahu sarahu wa ja'ala al-jannata maswahu bihurmati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang bermakna kubur ini adalah milik orang yang dirahmati lagi diampuni, orang yang bertakwa lagi pemberi nasihat, orang yang berasal dari keturunan terhormat dan silsilah keturunan yang terkenal, orang yang ahli ibadah dan seorang pembebas ataupun penakluk. Beliau digelar dengan Sultan Al-Malik As-Salih yang meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah bertepatan dengan tahun 1297 Masehi. Masih di kompleks yang sama, di samping batu nisan milik Sultan Al-Malik As-Salih, terdapat juga sebuah makam milik anaknya, yang bernama Sultan Al-Malik Az-Zahir Muhammad bin Al-Malik As-Salih, yang wafat pada 12 Zulhijjah tahun 726 Hijriah, atau pada 9 November tahun 1326 Masehi. Sultan Muhammad bin Al-Malik As-Salih memiliki dua gelar yang menonjol pada nisan pusaranya. Yang pertama, Al-Malik Ad-Dhahir, ditabalkan kepadanya oleh ayahanda beliau dengan harapan supaya kelak beliau bisa mengikuti jejak Sultan Al-Malik Ad-Dhahir Baibras di Mesir yang terkenal dengan pembebasan negeri-negeri muslim pada saat itu. Gelar yang kedua adalah Syams Ad-Dunya Wad-Din, yang bermakna matahari dunia dan agama. Seorang penguasa yang menaungi rakyat-rakyatnya dan bangsa-bangsa lain yang di bawah naungannya. Dan beliau seorang yang alim untuk dirinya dan penerang bagi rakyat-rakyat yang di bawah lindungannya. Beliau berkuasa selama 29 tahun lamanya.
Lokasi artefak selanjutnya berada dalam kompleks pemakaman masa pertengahan Sumatera Pasai. Berada di Gampong Kutakrung, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Lokasinya berjarak 2 km dari posisi gedung museum. Di sini terdapat sekitar 70 pusara tokoh-tokoh penting istana. Yang ingin kita lihat adalah monumen makam Sultan Zainal Abidin I bin Ahmad. Meskipun kondisi makam yang terbuat dari marmer telah mengalami kerusakan di bagian depan, namun kesan mewah dan makna-makna kebesaran masih dapat dijumpai dalam seni pahatan inskripsi, serta relief ornamen di sisi badan dan bagian atas makam. Sultan Zainal Abidin I bin Sultan Ahmad I bin Sultan Muhammad I adalah seorang penguasa yang besar zaman pertengahan Samudra Pasai. Pada monumen makam beliau yang terbuat dari batu marmer, terpahat beberapa ornamen seperti relief kandil dan ayat-ayat suci Al-Quran, semisal surat At-Taubah ayat 33 dan surat Al-Hasyr ayat 22. Bahkan pada salah satu sudut pusaranya terpahat kalimat Khaladallahu mulkahu amina, semoga Allah mengekalkan kerajaannya. Namanya pula terpahat pada nisan anaknya, Sultanah Nahrasyah. Beliau meninggal dalam keadaan syahid dan berbahagia, as-sa'id as-syahid. Diperkirakan beliau memerintah lebih daripada 50 tahun lamanya. Meninggal pada tahun 808 Hijriah atau pada tahun 1406 Masehi. Ini adalah sebuah monumen makam berbahan marmer milik seorang ratu yang di Pertuan Agung Nahrasyah. Pada makamnya tertulis Al-Malikah Al-Mu'azzamah Nahrasyah binti Zainal Abidin. Ia adalah seorang pemimpin yang pemurah. Yang menarik, terdapat tulisan Rabaksha Khadiyu, sebuah gelar kepemimpinan yang ditabalkan kepadanya dalam bahasa Persia. Monumen makam marmer untuk mengenang jasanya yang besar menjadi bukti kegemilangan yang dicapai Sumatera Pasai pada masa ia berkuasa. Banyak peneliti meyakini bahwa makam Nahrasyah adalah makam terindah di Asia Tenggara. Ada surat Yasin, surat At-Taubah, dan surat Ali Imran yang terpahat pada makam beliau, serta 16 relief kandil. Al-Malikah Al-Mu'azzamah Nahrasyah memerintah selama 22 tahun. Beliau meninggal pada hari Senin, bulan Zulhijjah tahun 831 Hijriah atau bertepatan dengan 27 September tahun 1428 Masehi. Hanya berselang beberapa makam ke arah barat makam Sultanah Nahrasyah, terdapat pula sebuah batu nisan makam milik Sultan Zainal Abidin II bin Ahmad I. Beliau digelar dengan Ra Ubabdar yang bermakna penakluk atau penguasa gelombang. Gelar tersebut merupakan gabungan dari bahasa kawasan Asia Tengah, Arab, dan Persia. Sultan Zainal Abidin Ra Ubabdar adalah keturunan keempat dari Sultan Al-Malik As-Salih. Pada inskripsi nisan untuk kata Ra Ubabdar dibuat membentuk stilisasi gelombang, seakan menegaskan bahwa sang sultan adalah seorang yang sangat kuat dalam mengarungi lautan di Asia Tenggara untuk menyebarkan ajaran Islam di beberapa wilayah lainnya. Beliau memerintah selama 10 tahun dan wafat pada hari Jumat, waktu zuhur, 21 Syawal 841 Hijriah atau tahun 1438 Masehi. Artefak batu nisan selanjutnya berada di Kompleks Pemakaman Kesultanan Samudra Pasai periode ketiga, berada di Gampong Mecat Blangme, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara, berjarak sekitar 4 km dari gedung museum. Ini adalah makam milik seorang sultan bernama Salahuddin. Kebesaran dan keagungannya terpahat dengan jelas pada pusaranya. Pada nisan pusaranya terpahat inskripsi berbahasa Arab yang bermakna, inilah taman yang diterangi dan tanah yang disuci bersihkan bagi seorang sultan yang adil dan raja yang pemurah, yang berada di atas seluruh sultan baik dalam rupa dan tingkah lakunya, dan tidak pernah berada rendah di bawah siapapun. Yang paling utama dalam kemurahannya, Paduka Salahuddin, satu-satunya sultan pada masanya, putra
Paduka Sultan, pemilik segala keagungan dan kemuliaan. Beliau memerintah selama 25 tahun dan wafat pada bulan Safar tahun 866 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1461 Masehi. Ini adalah pusara milik Khoja As-Sultan Al-Adil Ahmad bin Zainal Abidin II. Khoja atau Khawaja merupakan bahasa Persia yang bermakna syai atau tuan guru dalam tarikat Naqsyabandiyah. Khoja As-Sultan Al-Adil Ahmad II bin Zainal Abidin II wafat pada 11 Rajab tahun 868 Hijriah atau pada tahun 1464 Masehi. Dari data inskripsi beberapa nisan yang berada di Kompleks Pemakaman Kesultanan Sumatera Pasai periode kedua ini, diketahui Sultan Khoja Al-Adil Ahmad memiliki seorang putra dan dua putri, yaitu yang pertama adalah Sultan Zainal Abidin III, Paduka Situl Alam, serta Maharasyah. Dan dari data inskripsi itu pula diketahui bahwa dua putrinya itu telah meninggal di masa sang sultan itu masih berkuasa. Kemudian adalah pusara milik Sultan Abu Zaid Ahmad IV bin Zainal Abidin II, wafat pada 24 Jumadil Akhir tahun 870 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 11 Februari tahun 1466 Masehi. Inskripsi pada batu nisan makamnya menyebutkan bahwa ia adalah seorang sultan yang sangat dermawan dan pemurah. Artefak selanjutnya adalah makam milik Sultan Muiz ad-Dunya Wa'ad-Din Ahmad IV bin Zainal Abidin II, wafat pada bulan Ramadan tahun 870 Hijriah atau pada bulan Mei tahun 1466 Masehi. Beliau memerintah selama 3 bulan. Kemudian sebuah makam milik Sultan Mahmud bin Zainal Abidin II. Beliau wafat pada tahun 872 Hijriah atau pada tahun 1468 Masehi. Kembali lagi ke kompleks pemakaman periode kedua, terdapat sebuah nisan milik Sultan Zainal Abidin III. Beliau adalah putra Khoja Sultan Al-Adil Ahmad. Beliau berada di urutan ke-11 dalam deretan penguasa Sumatera Pasai. Sultan Zainal Abidin III bin Khoja Sultan Al-Adil Ahmad II memerintah selama 6 tahun. Beliau meninggal pada tahun 878 Hijriah atau tahun 1474 Masehi. Ini adalah makam milik Sultan Muhammad Shah II. Sesuai dengan inskripsinya, beliau wafat pada tahun 900 Hijriah atau 1495 Masehi dan terpahat beberapa sifat beliau yang istimewa. Sifat-sifat Sultan Muhammad Shah II bin Ahmad III adalah Al-Syarif, Al-Nasib, Al-Sayyid, Al-Labib, Al-Karim, Al-Syahid, Al-Sakhi, Al-Hasib, yang bermakna seorang yang mulia dan berasal dari keturunan terkenal, seorang tuan yang cerdas, penyantun lagi syahid, pemurah dan berasal dari keturunan terhormat. Pada inskripsi nisan, makamnya disebutkan bahwa ia adalah seorang yang terhormat, cerdas, mulia, pemurah, serta meninggal syahid. Ia adalah putra Sultan Al-Mansyur, putra Zainal Abidin Ra-Ubabdar, wafat pada bulan Syawal tahun 900 Hijriah atau pada bulan Juli tahun 1495 Masehi. Sultan Al-Kamil adalah putra Sultan Al-Mansur. Namun sampai sekarang pusara daripada ayahanda beliau belum ditemukan di kawasan tinggalan sejarah Sumatera Pasai. Sebagaimana pula makam daripada paman beliau yaitu Sultan Abdul Jalil. Diduga kuat, kedua sultan ini diperintahkan oleh ayahandanya Sultan Zainal Abidin Ra-Ubabdar memerintah di luar kawasan tinggalan Samudra Pasai untuk perluasan Islam kala itu.
Sultan Abdullah bin Al-Mansur menaiki tahta Kesultanan Sumatera Pasai menggantikan saudaranya Sultan Al-Kamil yang syahid di jalan Allah. Pada batu nisan pusaranya disebutkan bahwa Sultan Abdullah adalah seorang yang terjaga marwahnya, terhormat, dan seorang pemurah. Diyakini pada masa pemerintahannya, Kesultanan Sumatera Pasai berada dalam kondisi baik dan stabil. Sultan Abdullah bin Al-Mansur adalah saudara Sultan Al-Kamil. Beliau memerintah selama 11 tahun dan wafat pada 9 Ramadan 911 Hijriah atau berdepatan dengan tahun 1506 Masehi. Artefak selanjutnya adalah milik Sultan Muhammad Shah III bin Mahmud, bertarik wafat pada 22 Zulkaidah tahun 912 Hijriah atau pada 5 April tahun 1507 Masehi. Kemudian ada Sultan Abdullah bin Mahmud yang wafat pada tanggal 2 Sya'ban tahun 914 Hijriah atau pada tanggal 22 November tahun 1508 Masehi. Di urutan selanjutnya, ada makam milik Sultan Khoja Ahmad, wafat pada 10 Rabiul Awal tahun 919 Hijriah atau pada tanggal 16 Mei tahun 1513 Masehi. Beliau pernah memerintah selama 5 tahun. Sultan Khoja Ahmad V bin Zainal Abidin III adalah sultan yang mampu mempertahankan Sumatera Pasai dari gempuran Portugis yang kuat kala itu di Selat Malaka. Salah satu keberhasilan ekspansi Portugis di Melayu adalah dengan kejatuhannya Kesultanan Malaka di Semenanjung pada tahun 1511 Masehi. Ini adalah makam dari Sultan terakhir Kesultanan Sumatera Pasai, berada di posisi paling timur dalam kompleks pemakaman Kesultanan periode ketiga. Beliau memerintah selama 3 tahun lamanya. Sultan Zainal Abidin IV bin Mahmud bin Zainal Abidin Raubabdar bin Ahmad bin Muhammad bin Al-Malik As-Salih meninggal pada tanggal 18 Muharram tahun 923 Hijriah atau berdepatan dengan 10 Februari tahun 1517 Masehi. Kita telah membahas ke-18 sultan yang pernah memerintah kerajaan Islam Sumatera Pasai atau Samudra Pasai, dan semuanya bisa disaksikan langsung pada koleksi Museum Islam Samudra Pasai lengkap dengan keterangannya. Terima kasih.